Problema pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural sangat penting bagi para generasi bangsa, baik pada lingkungan persekolahan maupun lingkungan masyarakat secara umum. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa pendidikan multikultural sangat penting bagi setiap warga negara, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di balik hal-hal tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia memiliki beberapa problema. Di antaranya yaitu, pertama, permasalahan kompetensi pendidik. Permasalahan ini terjadi karena guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing. Keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Kedua, masalah mengenai pemilihan materi pembelajaran dalam sekolah. Permasalahan ini dapat terjadi karena pemilihan materi cenderung kepada budaya dominan atau budaya yang sangat familiar, membuat para siswa yang berbeda budaya merasa menjadi seorang minoritas dan cukup kesulitan dalam menghadapi pembelajaran. Di samping harus memahami, ada kalanya siswa harus beradaptasi dengan hal tersebut. Yang ketiga yaitu masalah kesetaraan pedagogi, yaitu suatu problema yang muncul karena guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya kelompok lain. Keempat, masalah mengurangi prasangka atau prejudice reduction. Permasalahan ini muncul karena adanya prasangka dari peserta didik terhadap guru, bahwa guru tertentu cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Selain itu, guru belum dapat mengusahakan kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu bukan merupakan kompetisi, melainkan sebuah kebersamaan. Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu pertama, guru harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan. Guru harus memiliki khasanah budaya mengenai berbagai sumber budaya dalam tema tertentu. Kedua, semua pihak harus memiliki kepekaan terhadap sikap, perilaku rasial diri sendiri, dan pernyataan yang dibuat kelompok etnis di suatu kelas. Berikan citra positif tentang berbagai kelompok etnis. Yang ketiga, gunakan teknik belajar yang kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis baik di dalam kelas maupun di suatu sekolah. Yakinkan bahwa berbagai kelompok etnis dan rasial memiliki status yang sama di penampilan dan presentasi sekolah. Yang keempat, guru harus mengusahakan bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan budaya tertentu. Yang kelima, reformasi kurikulum, yaitu diperlukan teori kurikulum baru, antara lain yang berisi analisis historis, termasuk dianalisis buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya. Yang keenam, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, diperlukan aksi-aksi budaya atau social action untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan ras. Yang ketujuh, mengembangkan kompetensi multikultural. Hal ini meliputi pengembangan identitas etnis dan subetnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kemudian yang kedelapan, melaksanakan pedagogi kesetaraan. Pedagogi kesetaraan dilaksanakan di sekolah, misalnya dengan cara belajar dan mengajar yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi dalam suatu kelompok tertentu. Itulah beberapa problema pendidikan multikultural di Indonesia, mulai dari faktor penyebab hingga solusi untuk pemecahan permasalahan-permasalahan tersebut.
Saya, M. Fauzan Ansori, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk perkuliahan Pendidikan Multikultural.